Ketika menonton seri anime Jujutsu Kaisen, mungkin yang menontonnya masih saja penasaran dengan siapa villain atau musuh utama dalam seri animenya. Apalagi sudah terlihat orangnya, tapi masih belum jelas latar belakang mereka ini seperti apa, dan tujuan mereka ini apa. Jadi dalam video ini, saya akan coba jelaskan siapa saja musuh utamanya. Sebagai disclaimer saja, musuhnya itu banyak banget teman-teman. Tapi saya akan jelaskan musuh utamanya saja, jadi nggak banyak-banyak makan durasi juga. Karena yang akan kelihatan di season 1 ini mungkin nggak seberapa banyak, dan mereka-mereka aja yang nantinya akan jadi musuh utamanya dalam season 1 seri animenya. Dan juga saya nggak akan begitu membahas mengenai kekuatan mereka atau kemampuan mereka secara rinci, dan hanya melihat gambaran besarnya mengenai mereka itu siapa saja dan bentuknya itu seperti apa. Jika mengenai kekuatannya nanti mungkin saya akan melihat respon videonya dulu. Jika memang bagus responnya dan banyak yang minta juga untuk memberikan rincian mengenai kekuatan dari para villain ini seperti apa, mungkin nanti akan saya buatkan video tersendiri jika responnya bagus dalam video ini. Thank you ya. Oke, kalau gitu langsung aja, saya akan menjelaskan siapa saja villain utama dalam seri anime Jujutsu Kaisen. Yang pertama ada seorang iblis yang sudah kita lihat di episode 6 mengeluarkan sedikit kemampuannya dengan membakar orang-orang di sebuah kafe, yaitu adalah roh terkutuk atau iblis yang bernama Jogo. Dari bentuk badannya dan gayanya itu seperti orang tua, membuat dirinya menjadi karakter yang cukup menarik perhatian. Terlebih bentuk wajah dan kepalanya memang menandakan dia ini seorang iblis atau roh terkutuk dari hanya punya satu mata, dan pastinya di atas kepalanya yang berbentuk seperti gunung berapi. Dan jika dia marah, nantinya ada efek-efek seperti gunung meletus dari atas kepalanya. By the way, ketika melihat karakter ini, gue teringat dengan karakter Squidward ya, yang ada di dalam episode superhero di seri SpongeBob, dimana dia pakai karakter yang ada gunung berapi di atas kepalanya. Nah, ini mirip ya sama si Gojo. Mungkin autor Jujutsu Kaisen melihat Squidward yang pada saat itu ya, makanya teringat dengan Squidward jadi bikin karakter Gojo, kepala gunung berapi. Jogo sendiri adalah makhluk yang terbentuk dari emosi negatif manusia, seperti yang sudah dijelaskan dalam ceritanya. Dia juga memiliki kebanggaan yang luar biasa sebagai roh terkutuk, dan dia memiliki kebencian yang cukup besar terhadap manusia. Terlebih lagi, Jogo memiliki keyakinan bahwa roh terkutuk adalah bentuk dari makhluk paling sejati dibandingkan oleh manusia, karena mereka mewakili kebenaran dari kebencian manusia itu sendiri. Oleh karena itulah, dia menganggap bahwa manusia itu harus dimusnahkan, dan roh terkutuklah yang harus menguasai di dunia itu. Lalu sebagai perwujudan emosi negatif, Jogo sangat mudah marah, bahkan saat bersama roh kutukan lainnya. Apalagi harga dirinya yang tinggi menyebabkan dirinya menjadi tidak berperasaan terhadap manusia dan membunuh mereka dengan santainya. Itu yang sudah kita lihat ya. Dan hal itu juga yang membuat dirinya menjadi terlalu percaya diri bahwa dirinya lah yang terkuat dibandingkan orang lain. Sampai dia bertemu dengan Satoru Gojo yang membuat dirinya kewalahan dan menyadari betapa kecil kekuatan yang dia miliki. Selanjutnya ada seorang pengguna jurus kutukan, bukan dari sekolah Jujutsu ya, lain. Mereka sudah beda jauh, sudah beda kasta dan sudah beda dunia juga makhluknya, yaitu adalah Mahito, menjadi salah satu villain utama atau musuh utama dalam seri Jujutsu Kaisen, di mana dia adalah roh kutukan juga, atau bisa dibilang dia ini adalah seorang iblis ya. Namun meskipun dia ini roh terkutuk, dia yang terlihat berbentuk seperti manusia normal dengan ciri khas ada tambahan sulam di wajahnya. Tapi yang saya lihat kayak bekas luka padahal. Dia memiliki mata abu-abu terang dan rambut abu-abu panjang, sama seperti manusia. Dengan penampilan seperti itu saja, banyak dari penonton dan pembaca pada awalnya sempat mengira kalau dia ini adalah manusia yang terkena eksperimen kutukan gitulah perkiraan banyak orang. Namun sayangnya, dia ini adalah roh terkutuk atau seorang iblis dari awalnya. Namun, dia mengambil bentuk seperti manusia karena dia bisa berubah-ubah wajahnya gitu. Apalagi dia bisa membelah diri. Dari personality atau kepribadian yang dimiliki oleh Mahito, bisa terlihat bahwa dia ini adalah seorang roh terkutuk yang sadis dan tidak dewasa, atau bisa dibilang suka bermain-main dengan emosi manusia. Dia memiliki sebuah mindset bahwa dirinya lahir dari pelanggaran manusia dan menganggap dirinya sebagai manifestasi kebencian manusia terhadap satu sama lain. Dan dirinya percaya bahwa manusia harus dimusnahkan dan roh terkutuklah yang berkuasa untuk menggantikan mereka. Jadi mindset yang dia punya ini untuk menguasai dunia manusia dan membuat manusia itu sebagai mainan untuk dirinya. Selanjutnya ada Dagon. Dia ini sebenarnya villain atau penjahat, cuman jarang kelihatan aja dalam ceritanya, karena dia cukup berdiam diri terus. Hal ini dikarenakan memang karena dia adalah janin kutukan pada awal-awalnya, yang memang masih belum bisa apa-apa, dan hanya bisa mengikuti apa yang direncanakan sama kelompoknya. Apalagi dalam proses ceritanya, dia ini cukup lama akan beraksinya, karena memang yang difokuskan adalah villain yang lain, yang memang sudah memiliki pengalaman dalam bertarung. Jadi secara kasarnya, Dagon ini adalah karakter musuh utama tambahan saja, dan
memperkaya karakter dalam cerita atau dalam kelompok si Mahito dan Jogo aja, well, meskipun begitu, dia juga sering muncul cuman sebagai penghias ruangan. Tapi bisa dilihat kalau Dagon ini berbentuk seperti manusia di bagian bawahnya, namun bisa terlihat bahwa bentuk badan dari si Dagon ini memiliki bentuk badan gurita di mukanya, tapi memiliki badan seperti manusia di bagian bawahnya, atau ya humanoid gitulah, iblis humanoid dengan kepala gurita. Selanjutnya adalah Hanami, seorang roh kutukan juga yang memang tidak bisa diremehkan karena kekuatannya yang cukup besar membuat dia cukup layak ditakuti. Dalam tampilannya, Hanami memiliki badan besar dengan garis-garis hitam di seluruh tubuhnya, kayak bertato gitu ya. Dia memiliki kepala yang berbentuk seperti helm karena besar ya kepalanya itu, tapi tetap tidak menutup giginya. Kalau helm kan nutup semua kepala, kalau ini kan enggak, hanya besar aja kepalanya. Lalu ada 2 batang di tempat mata seharusnya berada, yang terlihat memang seperti 2 cabang pohon biasa gitu ya, yang seharusnya menandakan kalau dia ini memiliki kemampuan yang berhubungan dengan tumbuhan atau pohon. Lalu ada satu hal yang terlihat mencurigakan di tampilan Hanami, yaitu dia selalu berselimut pakaian di bagian lengan kirinya, yang sebenarnya itu adalah sebuah kekuatan yang dia miliki atau dia simpan di tangan kirinya, dan tangan kirinya itu berwarna hitam semua yang digunakan untuk menyerap hawa kehidupan dari musuhnya atau benda yang dia pegang, makanya diselimuti sama dia. Hanami ini tidak memiliki personality atau kepribadian yang jelas pada jalur cerita yang ada, apalagi berbicara, karena dia aja udah susah ngomong, sampai roh kutukan lain saja tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Namun meskipun begitu, dia ini tetap terlihat cukup peduli dengan teman-teman dari kelompoknya, dan itu bisa terlihat ketika Jogo yang hampir kalah melawan Gojo. Hanami ada datang untuk membantu dan menyelamatkan Jogo dari Gojo, meskipun itu adalah perintah dari Mahito atau Suguru Geto, seorang karakter yang akan saya bahas sebentar lagi. Yang terakhir yang memang menjadi villain utama dari seri Jujutsu Kaisen dan yang menjadi ketuanya harusnya di sini. Karakter ini bernama Suguru Geto. Dia adalah penyihir kelas khusus yang berspesialisasi dalam mengutuk orang lain. Terlebih lagi, dia juga mantan teman sekelas dari Satoru Gojo dan Shoko Ieri. Atau bisa lebih jelasnya, Suguru Geto ini mantan murid dari sekolah Jujutsu ya. Dan juga dia adalah mantan murid dari Masamichi Yaga yang sekarang menjadi kepala sekolah Jujutsu yang diidatangi oleh Itadori dan Fushiguro, yang sudah kita lihat juga dalam seri animenya, si bapak-bapak yang pakai kacamata dan selalu menjahit boneka. Nah, itu adalah Masamichi Yaga. Dan kita juga sudah bisa melihat karakter ini muncul di animenya dengan iblis yang lain di dalam episode 5 dan 6. Suguru Geto sendiri berpenampilan seperti biksu Jepang sebenarnya, karena dia berpakaian rakusu berwarna terang di atas yukata hitam, celana hitam, dan memakai kalung tabi dan zori. Terlebih lagi dengan rambutnya yang panjang itu tetap terlihat ada yang khusus dari wajahnya, yaitu adalah bekas jahitan yang ada di jidat kepalanya yang terlihat seperti bekas operasi, yang padahal aslinya lebih parah lagi ya, yang nanti akan saya jelaskan kenapa lebih parah lagi. Kepribadian yang dimiliki Suguru Geto itu tenang dan penuh dengan perhitungan dengan langkah yang dia ambil. Ya, tipe-tipe karakter yang pintar lah bisa dibilang. Dia juga tidak ada ampunnya ketika sedang bertarung. Dia akan mengerahkan semua kekuatan yang sampai lawannya itu musnah dan kalah. Dia juga sama seperti Jogo dan roh terkutuk lainnya. Dia tidak menghargai kehidupan manusia karena ada cerita di mana si dia dan Gojo mendapatkan pengalaman yang tidak mengenakan di masa lalu yang membuat dia atau Geto ini berpaling dari kehidupan manusia. Namun meskipun dia bersedia bekerja sama dengan makhluk roh terkutuk, dia tetap akan merasa gelisah jika salah satu dari mereka bertindak lebih tinggi atau lebih berkuasa dari dirinya. Namun seperti yang diceritakan di komiknya sendiri, Suguru Geto sekarang ini tidak seperti Suguru Geto yang dulu ya. Sepertinya ada yang menggantikan otaknya dengan makhluk lain yang memang mengendalikan tubuhnya. Itu yang saya bilang sebelumnya, bekas jahitan yang ada di jidat Suguru Geto itu sebenarnya adalah bekas potongan kepalanya, dan si Suguru Geto ini kelihatannya memang dirubah otaknya dengan makhluk lain yang mengendalikan tubuhnya sekarang ini. Kelihatan dari ceritanya begitu ya. Oke, segitu dulu gambaran besar dari para villain utama dalam seri anime Jujutsu Kaisen atau seri manga Jujutsu Kaisen. Karena nyampe chapter terbarunya saja, para villain ini masih ada yang masih hidup dan masih belum dilawan juga sampai sekarang. Sekali lagi, saya memang tidak menjelaskan mengenai kekuatannya, karena memang fokusnya ke latar belakangnya saja ini seperti apa dan siapa saja villain utamanya. Sebenarnya masih banyak karakter-karakter support villain ini dalam serinya, tapi tidak akan saya jelaskan karena cukup banyak dan makan banyak durasi waktunya. Mungkin di video selanjutnya
selanjutnya mungkin kalau ada yang penasaran dan tidak baca komiknya, mungkin bisa saya gaskan nanti. Karena melihat walaupun mereka karakter support, mereka juga tetap memberikan suasana terhadap ceritanya. Oke, segitu dulu gambaran besar dari para villain utama dalam seri anime Jujutsu Kaisen dan seri manganya juga. Thank you sudah menonton, dan jika kamu suka dengan pembahasan dalam video ini, bisa dong ya tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gua untuk terus bikin video. Dan share juga videonya ke semua sosial media kalian. Jika kamu ingin lebih membantu channel ini, bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu sangat membantu sekali untuk pengembangan channel ini, dan thank you ya. Bye-bye.